Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kekuatan Jepang yang mulai luntur. Legenda Australia anggap Timnas tim terkuat di ASEAN. Lahirnya tim penjagal di grup C. Buntut panjang sanksi AFC untuk STY dan pemain Timnas. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Legenda Australia Tim Cahill memuji perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Indonesia menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Cahill mengatakan bahwa masyarakat Indonesia patut berbangga dengan perkembangan sepak bola tanah air. Tim Cahill juga menyoroti Liga Indonesia yang menghasilkan banyak pemain muda dan melahirkan basis penggemar yang besar. Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar itu juga menilai setiap tim akan menghadapi jalan berliku karena tak ada laga yang mudah di putaran ketiga nanti. Berdasarkan analisis yang dilakukan salah satu media Cina menilai bahwa kunci keberhasilan tim nasionalnya yaitu pada 5 pertandingan pertama nanti. Timnas Cina dijadwalkan berhadapan dengan Jepang, Arab Saudi, dan Australia dalam 3 laga awal. Para supporter dipercaya akan sangat puas jika mereka mampu memetik 1 poin untuk menghindari 3 kekalahan beruntun. Kemudian di laga keempat, Cina bakal berhadapan dengan Timnas Indonesia di kandang sendiri. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober mendatang. Menurut laporan media tersebut, Timnas Indonesia saat ini bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi tim besutan Sintayong telah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Bahkan laporan menyebut bahwa duel melawan Timnas Indonesia adalah laga hidup mati bagi Cina. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Tulis 163 dalam laporannya. Pratama Arhan adalah salah satu pemain yang menjadi langganan dipanggil ke Timnas Indonesia di era Sintayong. Hal ini dikarenakan Arhan memiliki bakat yang sangat luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Namun nyatanya hal tersebut tidak berlaku bagi Pratama Arhan di Liga Korea Selatan. Bersama Suwon FC, mantan pemain PSIS Semarang tersebut sangat sulit untuk mendapatkan menit bermain. Namun baru-baru ini salah satu fanbase terbesar di Thailand justru menyarankan Biji Pathum United untuk merekrut Pratama Arhan sehingga sang pemain bisa bermain di Liga Thailand. Hal ini terlihat jelas dalam postingan akun Twitter mereka. Meskipun pada tweetnya itu menampilkan emoji tertawa, tapi tetap saja apa yang mereka sampaikan sangat mencerminkan kenyataan. Kemampuan Pratama Arhan dalam hal lemparan jarak jauh akan sangat menguntungkan bagi Biji Pathum United. Mengingat selama ini lemparan maut ala Arhan sudah sukses menciptakan beberapa gol bagi Timnas Indonesia, serta 1 gol bagi klubnya pada saat masih bermain bersama Tokyo Verdy. Hal ini memunculkan komentar positif dari netizen tanah air. Menurut mereka, mencoba untuk bermain di Liga Thailand akan menjadi kesempatan bagus bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Warganet tidak terima dengan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia yang menjatuhkan sanksi untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan 2 pemainnya Justin Hubner serta Ivar Jenner. Buntut dari melontarkan kritik keras selama Piala Asia U23 2024 lalu. Mereka pun berbondong-bondong menyebut akun Instagram AFC untuk menuangkan rasa kecewa dan kekesalannya. Hubner dan Jenner diketahui kena denda $5.000 atau setara 81,7 juta rupiah. Sementara Sintayong lebih besar yakni $7.500 alias sekitar 122,6 juta rupiah. Salah satu kritik yang dilontarkan para pemain Timnas Indonesia di Piala Asia U23 ketika Garuda tumbang 0-2 dari Qatar di matchday pertama grup A pada 15 April lalu. Kartu merah Ivar Jenner jadi kontroversi lantaran sang pemain diberi kartu kuning kedua kendati dalam tayangan ulang tidak melakukan kontak atau pelanggaran terhadap pemain lawan.
Timnas Cina diminta untuk meniru strategi naturalisasi Timnas Indonesia agar bisa meraih hasil bagus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina Miao Yuan mendorong Federasi Sepak Bola Cina untuk segera menaturalisasi pemain mumpuni. Hal itu dinilai penting lantaran Cina masuk grup sulit, di mana menurut media tersebut komposisi pemain Cina saat ini tidak memungkinkan untuk bersaing setidaknya demi memperebutkan posisi 4 besar. Salah satu cara instan yang bisa dilakukan mereka adalah dengan menjalankan program naturalisasi, strategi yang belakangan gencar dilakukan oleh Timnas Indonesia. Salah satu pemain incaran Cina untuk dinaturalisasi adalah Serginho, gelandang serang asal Brasil yang saat ini bermain di Liga Super Cina bersama Sisi Yatai. Meski sudah dipastikan lolos ke semifinal sebagai juara grup A, skuad asuhan Nova Arianto ini belum mengetahui siapa lawan mereka di semifinal. Sekedar diketahui hanya juara grup dan runner-up terbaik yang diizinkan untuk lolos ke semifinal Piala AFF U16 2024. Berdasarkan regulasi yang tercantum di laman resmi AFF, calon lawan Timnas Indonesia U16 di semifinal adalah juara grup C atau runner-up terbaik. Sementara itu, posisi puncak klasemen sementara grup C ditempati oleh Thailand U16 dengan koleksi 4 angka dan selisih gol plus 6. Menyusul di posisi kedua ada Australia U16 dengan koleksi 4 angka dan selisih gol plus 2. Jika runner-up terbaik berasal dari grup C, Timnas Indonesia U16 akan menantang juara grup C. Melihat kondisi saat ini, juara grup C condong ke Australia U16. Mengingat mereka hanya bersua Timor Leste U16 di laga pamungkas fase grup yang berlangsung sore ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. PSSI telah resmi memperpanjang kontrak Sintayong pada Jumat 28 Juni kemarin. Korea Selatan pun menyebut baik perpanjangan kontrak Sintayong hingga 2027 mendatang. Media Korea Selatan Chosun menyebut bahwa peresmian ini sebagai penutup rumor Federasi Sepak Bola Korea Selatan yang ingin membajak Sintayong sebagai pelatih timnas Korea. Chosun mengenang kembali bagaimana perjalanan berliku dari perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Pelatih Sintayong muncul sebagai pahlawan nasional saat ia bermain untuk Indonesia melawan tim terbaik Asia dan dunia. Tulis Chosun. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan respon terkait hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia. Jepang merupakan tim langganan Piala Dunia. Tim berjuluk Samurai Biru itu tak pernah absen berpartisipasi sejak tahun 1998. Walau demikian, Hajime Moriyasu tak mau gegabah dengan hasil drawing tersebut yang menempatkan Jepang di grup C. Hajime Moriyasu bahkan menyebut bahwa Jepang akan merasakan laga-laga yang tak mudah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkaca pada Piala Asia beberapa waktu lalu, kekuatan Jepang nampaknya mulai luntur. Hanya mampu berada di perempat final, Samurai Biru harus takluk oleh Iran dengan skor 2-1 dan gagal melaju ke semifinal.